Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nafis Riulan. Ini video pertama saya. Saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya mengalami keguguran berulang 2 kali berturut-turut di usia kandungan 7 minggu dan 6 minggu. Jadi, saya itu menikah bulan Oktober tahun lalu, tahun 2020. Awalnya saya dan suami itu berencana untuk menunda dulu kehamilan untuk sementara. Jadi saya memakai alat kontrasepsi. Saya pergi ke bidan menyarankan untuk memakai alat kontrasepsi yang KB yang suntik yang 1 bulan. Alhamdulillah di bulan pertama itu normal semuanya, tidak ada yang aneh. Saya haid seperti biasa. Tapi di bulan kedua dan bulan ketiga itu ternyata saya tidak mengalami haid. Jadi saya periksa lagi ke bidan, kata bidan ini tidak cocok mungkin memakai KB-nya, jadi disuruh untuk kalau misalkan mau melanjutkan KB, saya disuruh memakai pil KB saja. Saya coba waktu itu pakai pil KB andalan, dan alhamdulillah di bulan pertama saya kembali haid, saya normal kembali haid, tapi di bulan keduanya setelahnya ternyata saya tidak haid lagi. Kan di peringatannya itu kan kata Bu Bidan juga kalau misalkan setelah memakai pil KB ini ternyata tidak haid, untuk disarankan untuk tidak dulu melanjutkan memakai pil KB yang seterusnya, ditunda dulu, diperiksa dulu, takutnya saya ternyata lagi hamil waktu itu. Tapi ternyata setelah diperiksa negatif, saya tidak hamil. Jadi katanya mau dilanjutkan pakai pil KB yang ini apa mau diganti lagi, soalnya ini ternyata nggak haid, mungkin hormonnya emang nggak seimbang. Oh ya udah, kata bidannya nyaranin diganti pakai mikroginon waktu itu. Tapi saya berhubung saya agak takut, itu kan pertama kali, saya juga belum punya anak, saya takutnya nanti kedepannya bermasalah, jadinya saya memutuskan untuk berhenti saja memakai KB. Setelah beberapa minggu setelah itu, alhamdulillah ternyata saya mendapatkan haid, tapi tidak seperti biasanya. Biasanya itu haid saya cuma sekitar 4 sampai 8 hari. Tapi di haid yang waktu itu saya mendapat haid sekitar 14 hari lebih. Di hari ke-15-nya itu saya belum berhenti haid, saya coba periksa ke bidan lagi. Di bidan dikasih obat untuk menghentikan pendarahan berlebihnya, dan alhamdulillah setelah beberapa hari meminum obat itu saya berhenti haid. Terus di jadwal haid bulan depannya ternyata saya tidak haid lagi. Saya disitu positive thinking, oh mungkin emang hormon sayanya belum normal, jadi saya biasa aja nggak periksa ke bidan, nggak apa gitu. Tapi setelah 2 minggu terlambat haid itu saya memberanikan diri untuk melakukan test pack. Tapi ternyata setelah dites pack saya masih negatif, belum ada tanda-tanda samar atau apapun, nggak ada, hasilnya murni negatif. Oh mungkin emang saya di situ mikir lagi, positive thinking lagi, oh mungkin ini hormon saya yang belum normal. Jadi setelah itu saya beraktivitas seperti biasa lagi. Tapi ternyata setelah 1 bulan lebih masih terlambat haid, saya coba tes pack lagi, masih negatif. Besoknya saya kerja ya, jadi waktu itu saya memberanikan diri untuk tes pack lagi karena besoknya mau kerja. Nah setelah pas saya kerja, beberapa hari setelah saya kerja, 3 harian kalau nggak salah, saya pendarahan. Awalnya sih ngeplek doang, tapi ternyata beberapa lama kemudian darah yang keluar, pendarahan. Awalnya saya mikirnya positif, oh mungkin ini haid gitu ya, haid saya yang belum normal, mikirnya mungkin oh ini haid. Tapi ternyata di hari ketiga itu setelah pendarahan itu masih pendarahan kayak biasa, ternyata ada yang keluar gumpalan-gumpalan yang besar-besar itu, kayak waktu itu keluarnya itu ada yang keluar kayak daging diselimutin pakai yang warna putih itu, saya nggak tahu. Ternyata saya panik dari situ. Ternyata saya baca-baca di Google itu katanya kemungkinan itu keluar janin sama kantong janinnya. Saya telepon suami, saya masih di tempat kerja waktu itu. Saya telepon suami, saya bilang cerita sambil nangis, ini kayaknya saya keguguran bukan haid. Suami jemput saya, terus waktu itu kita ke bidan, katanya emang ini keguguran.
usia kandungannya berarti waktu itu kalau dihitung-hitung itu 7 minggu lebih. Dari situ saya nggak mau dikuret waktu itu, karena kata bidan juga nggak apa-apa nggak dikuret, soalnya ini kan belum lebih dari 10 minggu. Kalau misalkan udah lebih dari 10 minggu itu harus dikuret, katanya takutnya ada yang masih tertinggal jaringan-jaringannya di dalam rahim. Saya waktu itu cuma dikasih obat, terus setelah itu saya bed rest, istirahat total selama sekitar 2 hari 3 hari, tapi ternyata pendarahannya belum berhenti. Setelah itu ternyata saya pendarahan itu berhentinya 1 bulan kemudian. Selama 1 bulan itu full saya pendarahan seperti haid, tapi bilang ke dokter juga, udah diperiksa ke dokter juga dikasih obat, tetap gak berhenti. Alhamdulillahnya itu udah 1 bulan full, ternyata pendarahannya semakin sedikit dan berhenti. Alhamdulillah. Setelah itu saya tidak memakai pil KB lagi, saya tidak mau memakai pil KB karena niat saya waktu itu pengen cepet-cepet hamil lagi aja, saya pengen punya anak. Ternyata 1 bulan pertama alhamdulillah saya mendapat haid normal, 1 bulan kedua haid normal juga, di bulan ketiga saya terlambat haid. 2 hari terlambat haid itu saya ragu mau tes pack, tapi saya coba tes pack. Ternyata di tes pack itu masih samar sekali hasilnya. Besoknya lagi 2 hari kemudian kalau nggak salah saya tes pack lagi, dan alhamdulillah hasilnya udah jelas. Terus saya periksa ke bidan. Seminggu setelah itu kalau nggak salah saya periksa ke bidan. Dari hitungan bidan itu baru usia kandungan 5 ke 6 kalau nggak salah, nggak tahu 6 ke 7. Saya positif thinking, oh alhamdulillahirobbil alamin, ternyata saya dikasih lagi rezeki sama Allah. Tapi di usia hitungan yang dari bidan itu kan waktu itu 5 sampai 6 sampai 7. Di usia hitungan itu 8 minggu saya periksa USG, karena saya waktu itu mungkin nggak tahu kecepet nggak tahu apa ngeflek, jadi saya takut ngeflek coklat gitu sedikit, saya takut, jadi saya periksa ke USG. Pas di USG ternyata kata dokternya itu gak ada janinnya, baru ada kantong janinnya aja, dan usianya baru 6 minggu 1 hari, belum sesuai hitungan saya yang 8 minggu, ternyata baru 6 minggu 1 hari. Dari situ kata dokter 2 minggu lagi saya disuruh balik lagi ke sana dan disarankan untuk bed rest 3 harian. Oke, setelah pulang dari dokter ternyata yang awalnya cuma ngeflek itu besoknya itu jadi darah, jadi pendarahan. Saya disuruh bed rest waktu itu, tapi emang pendarahannya sedikit kayak haid gitu, sedikit banget. Terus saya coba 2 hari kemudian saya coba tanya ke dokternya, ini kok saya malah jadi pendarahan, kenapa? Kata dokternya suruh USG ulang, suruh datang ke sana. Oke, saya bilang besoknya saya mau ke sana mau USG. Ternyata sebelum saya berangkat USG pada hari kemarin, hari Minggu, saya mau berangkat USG. Saya rencana berangkat USG karena hari Minggu prakteknya dibuka jam 4. Jadi saya nunggu dulu. Ternyata sebelum berangkat USG itu malah saya ngerasain ada yang keluar gitu dari saya lihat ke kamar mandi, ternyata itu jaringannya udah ada yang keluar kayak waktu itu. Di situ saya nangis, saya kira mungkin saya terlambat, kayaknya saya terlambat. Terus saya coba telepon lagi dokternya, katanya suruh kesana aja, tapi saya nggak bisa berangkat gitu, soalnya ternyata waktu itu setelah yang keluar jaringannya itu pendarahannya banyak banget sampai di kamar mandi darah semua dan darahnya menggumpal-gumpal. Setelah itu saya tunggu dulu, saya bersih-bersih, ternyata ada yang keluar lagi, itu kantong janinnya utuh keluar sama jaringan-jaringan yang lain sisanya keluar semuanya. Ternyata kirain saya masih bisa diselamatkan, tapi ternyata udah keluar semuanya. Saya nangis waktu itu, saya telepon suami saya yang masih kerja. Saya ternyata udah keguguran lagi di kedua kalinya. Saya bilang sama suami saya, kayaknya saya nggak jadi ke dokter hari ini karena saya nggak bisa berangkat sendiri. Soalnya keadaannya nggak memungkinkan untuk saya berangkat. Pas suami saya pulang, saya ceritain semuanya, saya liatin yang tadi keluarnya.
suami saya langsung kubur. Terus setelah itu ternyata alhamdulillah pendarahannya semakin sedikit, nggak kayak pas siangnya. Pas malam itu pendarahannya udah sedikit, udah nggak, satu pembalut udah cukup untuk satu malam, nggak kayak pas siangnya itu saya 3 pembalut sampai nggak cukup, 3, 4, 5 itu nggak cukup pembalutnya. Malahan saya pas di kamar mandi itu pendarahannya ngalir aja gitu, terus darahnya bergumpal-gumpal, banyak jaringannya keluar semua. Jadi ternyata kata dokternya ini udah keluar, udah bersih, udah keguguran lagi di usia kandungan 6 minggu. Untuk kedepannya dokter menyarankan saya untuk menunda lagi kehamilan selanjutnya. Saya disuruh menunda sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah mendapatkan 3 bulan menstruasi baru saya diperbolehkan untuk hamil lagi. Jadi mom, untuk kedepannya kita jangan menyerah. Untuk para pejuang garis 2, semangat untuk mendapatkan garis 2, untuk mendapatkan momongannya. Jangan menyerah, terus berusaha, kita berjuang bersama-sama. Oke, terima kasih udah menonton.